Di negara ini, rakyat bangun pagi bukan untuk mengejar mimpi, tapi sekadar bertahan hidup. Setiap detik mereka membayar bukan hanya dengan tenaga, tapi juga dengan pajak yang tak henti-hentinya naik. Mulai dari makan nasi padang, beli pulsa, isi token listrik, hingga nonton hiburan di HP semua ada pajaknya. Tapi anehnya, meski rakyat terus membayar, mengapa hidup terasa makin berat? Kenapa sekolah masih rusak, jalan tetap berlubang, dan rumah sakit tak pernah cukup obat? Faktanya, tahun 2024 lalu, penerimaan negara dari pajak mencapai 2.155 triliun rupiah. Angka tertinggi sepanjang sejarah. Tapi di waktu yang sama, lebih dari 25 juta rakyat Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan, dan ketimpangan makin melebar. Maka pertanyaannya bukan lagi apakah kita bayar pajak, tapi untuk siapa sebenarnya semua ini dikumpulkan? Ketika pajak naik, tapi gaji tak bergerak. Bayangkan seorang buruh dengan penghasilan 3 juta rupiah per bulan. Saat harga sembako naik karena pajak distribusi, saat listrik dikenai pajak tambahan, saat pulsa pun tak luput dari beban pajak, maka 3 juta itu bukan lagi gaji, tapi sisa nyawa yang dipotong tiap hari. Kenaikan pajak seperti ini terasa jauh lebih berat di pundak mereka yang bekerja keras, tapi tak pernah bisa mengangkat kepala, yang menguras tenaga setiap hari, tapi tetap dihitung sebagai angka kecil dalam statistik. Janji infrastruktur via realita jalan rusak. Pemerintah sering mengatakan, pajak Anda untuk pembangunan, tapi mengapa di banyak daerah, jalan tetap berlubang, sekolah masih bocor, RSUD kekurangan obat? Apakah pembangunan hanya milik kota besar? Di desa terpencil, seorang ibu hamil harus menyeberang sungai demi mencapai puskesmas, karena jembatan belum dibangun padahal daerah itu sudah membayar pajak selama puluhan tahun. Lalu siapa yang menikmati hasil pajak sebenarnya? Pengusaha mikro yang diperas perlahan. Seorang penjual gorengan di pinggir jalan mungkin tak pernah mengeluh. Tapi ketika bahan baku mahal karena pajak distribusi naik, ketika ia harus bayar sewa lapak yang juga dipajaki, ketika gas LPG naik karena beban subsidi dipangkas, maka ia mulai goyah. Ia tak bisa menaikkan harga gorengan, karena siapa yang mau beli? Lama-lama ia tutup. Dan itu bukan hanya soal usaha yang bangkrut, tapi soal harapan yang mati, rasa tak adil yang makin dalam. Orang biasa bayar pajak lewat setiap belanja, bensin, pulsa, listrik, air, makan di warung. Tapi sebagian orang bisa menyembunyikan harta di luar negeri. Perusahaan besar bisa manipulasi laporan keuangan. Pejabat bisa pelesiran ke luar negeri dengan dana tak jelas. Lalu di mana keadilan itu? Rakyat kecil disuruh patuh, tapi yang besar sering lolos dari jerat. Ini bukan cuma ketimpangan ekonomi, ini luka sosial. Ketika kritik dianggap ancaman, banyak orang mulai takut bersuara, takut dibilang anti pemerintah. Padahal bertanya uang pajak kita kemana? Bukanlah pengkhianatan, itu hak rakyat. Kritik bukan soal membenci, tapi soal harapan bahwa suatu hari sistem ini bisa jujur, bisa adil. Tapi sayangnya, ketika rakyat bersuara, yang terdengar hanyalah suara politisi saling serang di televisi, bukan solusi yang menyentuh rakyat bawah. Apakah kita hanya diberi peran membayar, bukan menentukan? Apakah rakyat hanya diposisikan sebagai sapi perah, diminta taat, diminta sabar, diminta bayar, tapi tak diberi hak untuk tahu, untuk mengawasi, untuk ikut menentukan? Rakyat bukan angka, mereka manusia, mereka punya harapan, rasa letih, dan keinginan untuk hidup layak. Jika pajak terus naik tapi hidup tetap sulit, maka ada yang salah dalam sistem. Dan kita berhak untuk bertanya, karena diam bukan solusi, dan patuh tanpa keadilan bukanlah damai. Mari kita buka mata, buka suara. Sebelum suara rakyat hanya menjadi bisikan yang hilang dalam angin politik. Kalau pajak terus naik, tapi hidup rakyat tetap berat, kira-kira apa yang salah? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah sistemnya yang keliru, atau kita yang terlalu diam selama ini?